Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri per Juni 2021, tercatat sebanyak 86,88% penduduk Indonesia beragama Islam. Namun meski mayoritas 5 agama resmi serta aliran kepercayaan lainnya tetap dapat bebas beribadah dan hidup damai berdampingan. Bahkan tak jarang di berbagai wilayah, masjid dan rumah ibadah lainnya terlihat bersebelahan. Inilah yang menjadi potret betapa beragamnya penduduk Indonesia. Ya, meski demikian tak dapat dipungkiri adanya beberapa kasus intoleransi yang terjadi, namun itu hanya riak kecil yang dilakukan oknum dan tak dapat merepresentasikan keseluruhan perilaku umat beragama di Indonesia. Selain nilai agama yang kental, masyarakat Indonesia dengan latar agama dan kepercayaan apapun juga dikenal memiliki semangat patriotisme yang tinggi. Di Semarang, Jawa Tengah misalnya, ada Albertus Sugiyapranata yang menjadi uskup agung pertama yang mewakili Indonesia di dunia Katolik internasional. Tak hanya urusan agama, tapi ia juga sekaligus membangun dan menjaga hubungan diplomatik dengan Vatikan. Relasi tersebut membuat Vatikan menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sementara di tanah kelahirannya, ia mampu menyelesaikan pertempuran 5 hari antara tentara Jepang dan warga Semarang. Bahkan 100% Katolik, 100% Indonesia menjadi slogan fenomenal yang Sugija tanamkan di hati setiap umat Katolik untuk selalu menyertakan semangat nasionalisme dalam kehidupan beragama. Karenanya Presiden Soekarno pun tak ragu memberikan gelar pahlawan nasional atas dedikasinya. Kembali ke Jakarta, ternyata tak banyak yang tahu bahwa Masjid Jami Al-Mansur punya jejak perjalanan panjang dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita meluncur ke Tambora, Jakarta Barat. Sebelum membahas proses pemugaran Masjid Jami Al-Mansur yang sedang berlangsung, kita kilas balik dulu ke awal mula pendirian masjid ya, anak Jakarta. Menurut catatan sejarah, masjid yang semula bernama Jami Kampung Sawah ini didirikan pada 1717. Namun menurut Ustadz Afif, generasi penerus Masjid Jami Al-Mansur, sebenarnya masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1600 akhir dan menjadi satu dari 5 masjid tertua di Jakarta. Menurut sejarawan Betawi Ridwan Saidi, masjid ini berdiri atas prakarsa Abdul Muhid, yaitu putra Pangeran Cakrajaya dari Mataram. Meski keturunannya kelak berdarah campuran Arab Betawi, namun semangat patriotisme atas kemerdekaan Indonesia tetap mengakar kuat. Masjid ini kemudian diteruskan oleh Muhammad Mansur bin Abdul Hamid atau yang akrab disapa Guru Mansur. Orang Betawi menyematkan panggilan guru sebagai penghormatan atas kedalaman ilmu yang dimiliki Guru Mansur. Sosok inilah yang kemudian melanjutkan semangat dakwah Islam dan berani melawan penjajah Belanda. Hal ini terbukti dari sebuah lubang kecil yang ada di dinding menara. Menurut Ustadz Afif, pada 1948 dalam masa Operation Cry atau agresi militer Belanda II, kolonial Belanda menembakkan selongsong peluru ke menara masjid karena Guru Mansur mengibarkan bendera merah putih di atas menara masjid. Guru Mansur yang vokal menentang penjajah kerap berurusan dengan Biro Pusat Kepolisian Belanda. Di tengah masa genting itu, ternyata masjid ini juga difungsikan sebagai tempat pertemuan para pejuang untuk mendiskusikan narasi kemerdekaan. Wah, ternyata panjang sekali jejak patriotisme di Masjid Jami Al-Mansur ya, anak Jakarta. Tuntas membahas sejarah, mari kita beralih ke proses revitalisasi masjid. Masjid yang kental dengan paduan arsitektur Jawa, Tiongkok, Arab, dan Betawi ini mulai proses pemugaran sejak 16 Februari 2022 dan akan diproyeksikan rampung pada Agustus atau September mendatang. Menurut Iwan Henry Wardana, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, masjid seluas 12 x 14,40 meter ini akan menjadi wisata religi baru di ibu kota.
Bersamaan dengan Masjid Al-Alam Marunda, Masjid Jami Luar Batang, dan Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Sebelum masuk ke tahap pemugaran, masjid ini harus melalui proses sidang dengan tim sidang pemugaran DKI Jakarta. Ya, sejak berstatus sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993, Masjid Jami Al-Mansur dilindungi hukum tak bisa asal pugar. Dengan prosedur sesuai penanganan bangunan cagar budaya, masjid ini akan dibangun dengan detail seperti bangunan asli. Pintu berdaun dua dengan ambang berbentuk bundar dihiasi gebyok atau partisi berukir. Jendela-jendela berbentuk sederhana dengan kusen persegi panjang seperti Masjid Angke dan Masjid Said Naum. Sementara menara berbentuk silinder setinggi 12 meter ini akan dipugar terutama tangga menuju atap menara yang telah rapuh termakan usia. Ustadz Hafif pun membenarkan pernyataan Iwan Henry Wardana tentang prosesi pemugaran masjid yang akan sesuai protokol bangunan cagar budaya. Namun ia bercerita nantinya akan dibangun beberapa ruas untuk warung yang dikelola secara koperasi atau swadaya warga. Hal ini dilakukan untuk menunjang Masjid Jami Al-Mansur sebagai wisata religi. Jadi nantinya anak Jakarta bisa berwisata sambil mencicipi kuliner yang diracik warga setempat. Kuliner enak, wawasan bertambah, ekonomi warga setempat pun mendapat berkah. Jadi semakin tak sabar menunggu proses pemugaran selesai ya. Anak Jakarta cepat catat Masjid Jami Al-Mansur sebagai salah satu destinasi wisata religi yang menarik untuk dikunjungi.